Selamat Sabat saudara-saudara. Kok semua di belakang ya? Apa saya yang maju ke situ aja ya? Saudara-saudara, 3 bulan yang lalu kita sudah membahas apa itu the present truth, kebenaran masa kini. Tanggal berapa itu waktu itu? Jemaat Dieng 3 sampai 4 April 2015 ya. Nah, pada saat itu kita belajar pada Vesper ini mengenai fokus Tuhan, kemudian salib pusatnya, yang ketiga bahwa present truth ini adalah sasaran serangan musuh. Dan kita sudah melihat bagaimana itu pentingnya the present truth untuk kita di akhir zaman ini. Dan saya ingin mengulang sedikit mengenai fokus Tuhan, dan itu harus menjadi fokus kita sebagai umat Tuhan, Jemaat Laodikia. Fokus kita adalah kepada ajaran dasar Gereja Masih Advent hari ke-7. Dan kita sudah melihat bahwa ajaran dasar Gereja Masih Advent hari ke-7 ini itu adalah pekabaran bilik yang maha suci. Hamba Tuhan mengatakan, biarlah setiap anggota boleh mengerti mengenai hal ini. Dan tidak hanya mengerti, mengalaminya di dalam kehidupan. Kalau enggak, katanya, kalau enggak mengerti mengenai ini, maka tidak ada cukup iman yang akan membawa kita bertahan sampai pada akhirnya. Itulah sebabnya fokus Tuhan saat ini adalah kepada pekabaran bilik yang maha suci. Dan kita sudah melihat 3 bulan yang lalu bahwa pekabaran bilik yang maha suci ini itu juga adalah pekabaran malaikat yang ketiga. Ya. Pekabaran bilik yang maha suci adalah pekabaran malaikat ketiga, dan itulah kebenaran masa kini atau the present truth. Dan Tuhan berharap kita semua hidup di dalam pekabaran ini. Kalau Tuhan mau kita hidup di dalam pekabaran ini, tentu kita harus tahu apa isi pekabaran itu secara detail, mendalam, mengerti, sampai benar-benar kita itu terpaku menjadi fokus kita. Terpaku kepada pekabaran itu menjadi fokus kita di dalam kehidupan kita, enggak ada yang lain. Ya. Itulah yang sudah kita pelajari 3 bulan yang lalu. Nah, pada Sabat ini, mulai Vesper ini, kita akan membahas mengenai pekabaran 3 malaikat, Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Malam ini kita akan membahas mengenai pekabaran malaikat yang pertama. Kemudian besok agak lain sedikit, karena saya nggak akan khotbah besok, tapi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sehubungan dengan GC Session yang sedang dilaksanakan sekarang ini. Walaupun kita nggak hadir di sana, saudara-saudara, tetapi biarlah kita semua juga memiliki beban terhadap pekerjaan Tuhan sedunia ini. Nah, besok kita akan melihat sebuah video yang ketika saya melihatnya, saya melihat
ini akan luar biasa bila mana itu terjadi di GC session yang sekarang. Namun lebih luar biasa lagi kalau tayangan video itu terjadi di jemaat kita di Dieng ini. Besok kita akan lihat, ya. Kemudian sorenya kita akan bahas mengenai pekabaran malaikat yang kedua. Nah, pekabaran malaikat yang ketiga enggak sempat kita bahas dalam seri ini. Nah, tetapi paling tidak dengan mempelajari apa yang sudah kita pelajari yang lalu, kita sudah tahu bahwa fokus Tuhan itu kepada pekabaran bilik yang maha suci, kepada pekabaran malaikat ketiga. Tinggal sekarang kita bagaimana kita mendalami pekabaran itu, supaya pekabaran itu hidup di dalam kita, supaya Kristus memang benar-benar dinyatakan melalui kehidupan kita. Ya. Nah, untuk sore hari ini, malam hari ini kita akan belajar mengenai pekabaran malaikat yang pertama. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran atau pekabaran ini, mari kita sama-sama tunduk kepala berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan, kami menyadari kami belum dapat untuk mengerti kebenaran-kebenaran Tuhan itu sepenuhnya. Karena kami manusia yang sangat terbatas pikiran kami lemah, kami dipenuhi dengan kabut-kabut yang menutupi, sehingga kami tidak dapat mengerti sepenuhnya pekabaran-pekabaran yang Tuhan sampaikan demi kasih-Mu yang dinyatakan bagi kami manusia yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini, sementara kami akan membuka firman Tuhan, biarlah hati kami boleh dikosongkan dari segala kepentingan duniawi. Hati kami boleh dikosongkan dari segala kepentingan diri, sehingga Roh Kudus boleh bertahta di dalam diri kami masing-masing. Sehingga bila mana Roh membukakan kepada kami kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka firman itu, firman yang memiliki kuasa, firman yang di dalamnya ada kasih, akan membawa perubahan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bukan oleh gagah kuat kami Tuhan, tetapi oleh karena Roh-Mu yang senantiasa bekerja mengendalikan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan malam hari ini sepenuhnya di bawah pengendalian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran malaikat pertama kita tahu terdapat di dalam Wahyu pasal berapa? 14 ayat yang keberapa? Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Ya, 6 dan 7. Oke, mari kita buka Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada apa? Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring. Malaikat itu ya, malaikat yang terbang di tengah-tengah langit tadi berseru dengan suara nyaring.
takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, itulah pekabaran malaikat yang pertama. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat kedua ayat ini, ada 5 hal yang akan kita bahas. Ada 5 hal yang akan kita bahas pendek-pendek, walaupun setiap poin bisa panjang, bisa belajar lebih banyak ya. Tapi paling tidak kita belajar saat ini hanya untuk memacu kita semua untuk boleh menyelidiki sendiri bagi diri kita sendiri. Selidiki sendiri kebenaran firman Tuhan itu sampai benar-benar saudara-saudara merasakan ini satu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya secara pribadi. Jadi apa yang kita akan pelajari itu hanya pemacu saja. Tapi gunakanlah waktu saudara-saudara masing-masing, kita semua di rumah kita masing-masing untuk menyelidiki apa sih. Karena saudara-saudara secara khusus Gereja Masih Advent hari ke-7 diberi diberi karunia atau tanggung jawab yang spesial yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada gereja manapun selain gereja Advent, yaitu pekabaran 3 malaikat. Tidak ada. Karena ini pekabaran yang penting yang perlu kita mengerti, dan itu benar-benar nggak hanya kita mengerti secara pengetahuan, tapi mempengaruhi kehidupan kita masing-masing. Ya. Nah, yang pertama di sini kita melihat ada disebut di sini mengenai Injil yang kekal, ya, Injil yang kekal. Nah, apa itu Injil? Nah, namun sebelum kita ke sana, saya ingin kita melihat apa yang hamba Tuhan Ellen White nyatakan mengenai tujuan dari pekabaran malaikat yang pertama ini. Apa tujuan pekabaran yang malaikat yang pertama ini? Ya, dikatakan demikian. Keduanya berarti ada 2 ya. Keduanya yaitu nubuatan Daniel 8 ayat 14 sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Dan ini yang kedua, yang pertama tadi apa? Nubuatan Daniel 8 ayat 14. Kemudian yang kedua, pekabaran malaikat pertama, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Jadi keduanya, nubuatan Daniel 8 ayat 14 dan juga pekabaran malaikat pertama, apa tujuannya? Lihat, menunjuk kepada pelayanan Kristus di bilik yang maha suci, kepada pengadilan pemeriksaan. Artinya di sini bahwa entah itu nubuatan 2300 petang dan pagi dan juga pekabaran malaikat yang pertama itu menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada pelayanan Kristus di bilik yang maha suci, kepada pengadilan pemeriksaan. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa nubuatan Daniel 8 ayat 14, 2300 petang dan pagi itu bukan pekabaran bilik yang maha suci. Tetapi itu pekabaran yang akan menunjuk, mengantar kita
kepada bilik yang maha suci. Pelayanan Kristus di bilik yang maha suci. Demikian juga dengan pekabaran malaikat pertama. Hamba Tuhan Ellen White mengatakan bahwa takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Itu katanya menunjuk kepada pelayanan Kristus di bilik yang maha suci, kepada pengadilan pemeriksaan. Jadi entah itu Daniel 8 ayat 14 maupun pekabaran malaikat yang pertama itu bukan pekabaran bilik yang maha suci. Karena itu hanya pengantar menunjukkan ke sana. Itu yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Nanti kita akan lihat bagaimana itu, ya. Nah, sekarang mari kita masuk kepada Injil yang kekal tadi. Apa itu gospel atau Injil? Apa itu Injil? Ya. Lah, Markus 1 ayat 1 ya. Markus 1 ayat 1 dikatakan begini, kalau dalam bahasa Inggris, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Jadi Injil itu apa? Injil itu adalah Injilnya Yesus Kristus, anak Allah. Menurut Markus 1 ayat 1. Permulaan Injil Yesus Kristus, permulaan Injil Yesus Kristus, anak Allah. Jadi Injil itu adalah Injilnya siapa? Yesus Kristus. Ya, Injilnya Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat di terjemahan ITB, terjemahan baru, di situ dikatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Inilah Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Apakah ini salah terjemahan atau gimana? Tapi paling tidak dengan dua terjemahan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Injil itu adalah Injilnya Yesus yang berbicara tentang Yesus. Jadi nggak ada yang lain berbicara yang lain. Pokoknya Injil itu adalah berbicara tentang Yesus. Yesus pusatnya. Nah, di dalam SDA Bible Commentary volume 6 halaman 1113 dikatakan demikian mengenai Injil ini. Tergantung di salib, Kristus adalah Injil. Tergantung di salib, Kristus adalah Injil. Sekarang kita memiliki satu pekabaran. Pandanglah anak domba Allah yang mengangkut bahasa Inggrisnya take away dosa-dosa dunia. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa Injil itu adalah Injilnya Yesus yang berbicara tentang Yesus. Kemudian di sini dikatakan Kristus adalah Injil. Kristus yang mana? Kristus yang tergantung di salib. Artinya di sini pusat dari Injil itu adalah salib Kristus. Nah, kemudian inti pekabaran dari Injil ini, inti pekabarannya adalah pandanglah anak domba Allah yang kalau di ayatnya apa? Dibilang apa? Yang kalau di terjemahan ITB dibilang apa? Lihatlah ya, bukan pandanglah. Lihatlah anak domba Allah yang apa? Menghapus dosa dunia.
Sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan pandanglah anak domba Allah yang mengangkut, yang take away, yang menghapus dosa dunia ini. Apa yang dimaksud di sini? Karena kita ingin tahu bahwa di dalam pekabaran malaikat pertama ini itu menyatakan mengenai Injil yang kekal. Nah, Injil yang kekal ini berarti Injil yang terus berlaku selama-lamanya. Karena kekal. Nah, apa Injil itu? Injil itu adalah Injilnya Yesus mengenai Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang tergantung di salib. Ya. Nah, isinya apa? Yesus yang tergantung di salib sebagai anak domba Allah yang mengangkut, yang take away, yang menghapus dosa dunia ini. Itu pusatnya, intinya, inti dari pekabarannya. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat selanjutnya apa yang dimaksud dengan mengangkut, take away. Apa itu take away? Mengambil ya, mengambil. Ya. Apa yang dimaksud anak domba Allah yang mengambil, yang take away, yang mengangkut dosa dunia ini. Nah, saudara-saudara, kalau dibilang anak domba, langsung pikiran kita kemana? Kalau dibilang anak domba, ya ke Kristus. Kristus itu anak domba. Tapi kenapa Kristus kok disebut anak domba? Sebenarnya apa yang ingin dinyatakan di sini? Kenapa kok dibilang Kristus atau Yesus itu anak domba Allah? Kemana ingin diarahkan mengenai Kristus yang disebut dengan anak domba Allah ini? Kemana? Korban di bait suci. Ya. Jadi untuk bisa mengerti bahwa apa yang dimaksud anak domba Allah yang take away dosa dunia, maka kita harus pergi ke bait suci. Kita tahu bahwa kalau ada orang berdosa, dia harus datang membawa domba, bukan? Dan dombanya itu harus sempurna. Enggak bercacat, enggak bercela, harus diperiksa, imam harus periksa dulu, benar-benar sempurna ini domba. Nah, orang yang berdosa itu datang ke bait suci. Nah, bayangkan saudara-saudara, kalau kita bawa domba datang ke bait suci, apa itu artinya? Hah? Berarti kamu ada dosa berarti. Dan bayangkan itu tempat bait suci itu di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel. Ya. Timur, utara, selatan, barat itu semua bangsa Israel itu mengelilingi ini bait suci. Nah, orang yang berdosa ini bawa, malu enggak? Malu saudara-saudara. Karena semua orang lihat, Nouveau bawa domba, berarti berdosa dia. Ya. Tapi itulah yang terjadi. Ya. Nah, kemudian sampai di bait suci itu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Orang berdosa ini tumpangkan tangannya dulu, kemudian mengaku dosa-dosanya. Ya, ini lambang apa? Kemudian apa yang terjadi dengan domba itu? Domba itu harus disembelih.
Domba itu harus disembelih. Ya. Siapa yang seharusnya mati karena dosa itu? Orang yang berdosa kan, yang seharusnya mati. Orang yang berdosa ini, yang bawa-bawa domba ini yang harusnya mati. Tetapi dengan lambang bahwa domba ini dosa-dosanya ditumpangkan, kemudian domba ini harus mati, itu artinya bahwa dosa orang yang berdosa ini, dosa saya ini, yang bawa domba itu, dosa saya diambil oleh domba itu. Itulah sebabnya yang menerima hukuman bukan saya orang yang berdosa, tetapi domba yang gak bersalah, yang gak bercacat, harus mengambil dosa saya. Dan dia harus mati. Jadi ketika dikatakan bahwa pandanglah anak domba Allah yang mengambil dosa-dosa dunia ini. Artinya adalah bahwa anak domba Allah ini, Yesus Kristus, yang seharusnya hukuman itu adalah milik saya karena dosa saya sendiri. Anak domba Allah itu harus mengambil dosa kita. Menanggung dosa itu ditanggungkan kepada Yesus, dan Yesus harus mati. Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang tidak berdosa, tidak bercacat, tidak bercela, harus mengambil dosa saya supaya saya boleh dibebaskan. Saudara-saudara, berbeda dengan gerasi. Kalau presiden, kalau ada orang di penjara, kemudian presiden memberi gerasi kepada dia, bebas nggak dia? Dapat gerasi dari presiden, bebas nggak dia? Bebas. Tapi ya bebas begitu saja. Tapi kalau ini nggak bisa. Tuhan itu, oke, kamu sudah berdosa, okelah, aku ampuni, bebaslah. Setan akan menuntut, nggak adil. Ya, orang yang berdosa harus mati. Kalau gerasi, orang yang bersalah dibebaskan. Tapi apa yang dialami oleh Yesus beda. Orang lain yang berdosa, kita yang berdosa, tapi harus ada yang nanggung dosa itu supaya kita boleh bebas. Jadi berbeda, sangat berbeda. Dan itulah Injil itu. Nah, kalau kita berbicara tentang Injil yang kekal, tadi sudah kelihatan bahwa tergantung di salib, Kristus adalah Injil. Pandanglah anak domba Allah yang mengambil, yang menanggung dosa-dosa dunia ini. Ya. Nah, saudara-saudara, kita tadi sudah melihat bahwa berbicara tentang Injil yang kekal itu menunjuk kepada salib Kristus, tetapi juga menunjuk kepada pelayanan Yesus di bait suci. Lebih spesial lagi di bilik yang maha suci. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita melihat.
Ingat ya, kita sedang bicara mengenai Injil yang kekal. Injil yang kekal. Nah, di dalam Ibrani 8 ayat 1 dikatakan inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Intinya katanya, kita punya imam besar. Kalau kita bicara soal imam besar, berarti kita bicara soal pelayanan Yesus yang mana? Ketika di dunia ini, di halaman luar, atau masuk di bilik yang suci, atau di bagian yang satunya lagi, bilik yang maha suci. Kalau bicara soal imam besar, di mana itu? Pelayanan Yesus yang mana? Ya? Di bilik yang maha suci. Oke? Ya, memang itu. Ya. Jadi di dalam Ibrani 8 ayat 1 dikatakan kita punya imam besar. Imam besar yang sedang melayani di bilik yang maha suci di sorga. Ya. Dan imam besar ini duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Lihat ya. Jadi kita punya imam besar. Imam besar ini berada di bilik yang maha suci, melayani kita di bilik yang maha suci. Dia duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Kemudian kita lihat selanjutnya, Ibrani 12 ayat 2. Sambil ini saya ambil dari terjemahan ILT ya, ILT Indonesian Literal Translation. Dikatakan Ibrani 12 ayat 2, sambil memandang kepada Yesus, penguasa dan penyempurna iman, yang dengan mengabaikan aib, kehinaan, ganti sukacita yang disediakan baginya, dia tabah memikul salib, maka dia telah duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Kalau tadi dikatakan kita punya imam besar, duduk di sebelah kanan tahta Elohim, di ayat Ibrani 12 ayat 2, Yesus yang tabah memikul salib. Oleh karena dia tabah memikul salib, mengalami salib itu, maka katanya dia telah duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Jadi kita bisa melihat di sini, imam besar duduk di sebelah kanan tahta Elohim, Yesus yang mati di kayu salib, berkorban, mengalami kehinaan bagi kita, oleh sebab salib itu, maka katanya dia telah duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Artinya di sini saudara-saudara, Injil yang kekal adalah Injil yang berisi mengenai salib Kristus sampai pelayanan Yesus di bilik yang maha suci demi pendamaian bagi kita orang-orang berdosa. Jadi salib Kristus dengan peran Yesus sebagai imam besar tidak bisa dipisahkan. Ini satu paket Injil yang kekal. Jadi kalau kita bicara soal Injil yang kekal, kita tidak bisa hanya bicara soal salib yang terjadi 2000 tahun yang lalu saja. Tetapi itu termasuk pelayanan Yesus tahap yang terakhir di bilik yang maha suci demi
orang-orang berdosa kita semua. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Injil yang kekal itu adalah peristiwa salib yang terjadi dari awal. 3 bulan yang lalu kita sudah belajar, Yesus disembelih sejak sebelum dunia dijadikan. Artinya peristiwa salib itu terjadi sejak awal dunia. Dikatakan begitu ada dosa, di situ ada salib. Karena kalau tidak ada salib, ada dosa, maka orang yang berdosa akan mati. Kenyataan bahwa orang berdosa ini memperoleh kehidupan di dunia ini, itu adalah karena ada salib yang telah menanggung, yang telah mengambil dosa-dosa manusia. Jadi kenyataan salib itu terjadi sejak awal. Begitu ada dosa, di situ ada salib. Dan itu terus terjadi. Walaupun kenyataannya 2000 tahun yang lalu itu adalah peristiwa terjadinya Yesus mati di kayu salib, tapi salib itu terus menopang kita. Terus sampai dia menjadi imam besar. Sampai kapan? Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku. Lihat, duduklah di sebelah kananku. Sampai apa? Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Artinya di sini saudara-saudara, pelayanan Yesus mengalami salib itu sejak awal dunia, terus menerus sampai dia melayani sebagai imam besar di bilik yang maha suci. Sampai masalah dosa itu adalah musuh Tuhan. Masalah dosa itu teratasi di dalam kehidupan kita masing-masing. Dia akan tetap duduk di sebelah kanan tahta Allah sampai dosa beres. Jadi kenyataan sampai sekarang ini, Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus masih melayani di bilik yang maha suci sebagai imam besar untuk menyelesaikan dosa-dosa umat Tuhan. Kenyataan itu berarti pekerjaan Yesus belum selesai sampai sekarang. Kalau sudah selesai katanya, dia nggak duduk lagi di sebelah kananku. Kalau sudah selesai, dia akan apa? Michael stand up. Dia akan berdiri, nggak lagi duduk, dia akan berdiri. Artinya di sini masalah dosa sudah selesai. Jadi sekarang saudara-saudara, apa yang membuat Yesus itu tetap duduk di sebelah kanan tahta Allah di bilik yang maha suci sebagai imam besar hingga sekarang ini? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Yang menyebabkan hal itu terjadi, saudara-saudara, itu adalah dosa saya. Dosa saya, terlalu banyak dosa saya. Saya kirim terus ke sorga. Itulah sebabnya Tuhan dengan sabar mau menyelesaikan setiap dosa saya. Dia mau hapus dosa saya. Itulah sebabnya dia memberikan Injil yang kekal itu kepada manusia. Injil yang kekal yang harus diberitakan kepada semua bangsa, kaum, bahasa. Yaitu Injil mengenai salib Kristus yang terus terjadi
menanggung dosa-dosa manusia. Dan dia tetap menjadi pengantara kita sampai kemenangan tiba. Saudara-saudara, akankah kita tahan? Akankah kita tahan Yesus? Jangan dulu keluar dari bilik yang maha suci. Karena saya masih mencintai dosa-dosa saya. Karena dunia ini masih menyenangkan buat saya. Karena dunia ini masih menarik. Saudara-saudara, kenyataan Yesus sampai sekarang ini belum keluar dari bilik yang maha suci. Itu berarti penderitaan Yesus belum selesai sampai sekarang. Dia tetap menderita oleh karena dosa-dosa kita. Apakah kita biarkan Yesus mengalami penderitaan ini terus-menerus? Karena cinta saya kepada dunia ini, karena cinta saya kepada dosa-dosa saya. Saudara-saudara, Injil yang kekal harus menjadi bagian kita. Kita harus mengerti betul Injil yang kekal itu. Yesus menanggung dosa kita. Bukan hanya sekali pada saat itu dia mati, kemudian dia sekarang senang-senang di sorga. No. Penderitaan Yesus masih ada selama dosa masih ada. Saudara-saudara, saya semakin melihat kenyataan ini, saya semakin merasa bahwa saya ini orang yang jahat, yang membiarkan anak Allah yang sangat mengasihi saya untuk terus ngurusin dosa saya. Bahkan dosa-dosa 7 miliar manusia di dunia ini. Saudara-saudara, jangan biarkan dia menderita terus. Oleh sebab itu, mengertilah Injil yang kekal itu. Lebih lanjut, bagian berikutnya mengenai takut akan Allah. Apa itu artinya takut akan Allah? Pekabaran malaikat pertama, seruan nyaring oleh malaikat yang pertama. Kata yang pertama adalah takutlah akan Allah. Apa artinya takut akan Allah, saudara-saudara? Saya cari-cari mengenai takut akan Allah ini. Apa yang hamba Tuhan jelaskan mengenai hal ini. Dan saya mendapati satu kutipan. Bagi saya kutipan ini sangat indah buat saya. Dikatakan begini. Dengan kedamaian dan sukacita katanya. Dengan kedamaian dan sukacita. Siapa saudara-saudara di sini yang tidak menginginkan kedamaian dan sukacita di dalam hidup saudara-saudara? Tentu kita semua mendambakan hal ini. Dikatakan dengan kedamaian dan sukacita, mereka yang melayani Allah selalu terlihat rasa takut yang saleh. Apa itu rasa takut yang saleh? Ya, dikatakan dengan kedamaian dan sukacita mereka yang melayani Allah selalu terlihat rasa takut yang saleh, supaya tentang janji yang ditinggalkan untuk masuk ke dalam perhentiannya jangan ada seseorang di antara kamu yang menganggap kurang. Ibrani 4 ayat 1. Rasa takut yang dikuduskan ini sepenuhnya
tepat. Jadi rasa takut yang dimaksud dengan pekabaran malaikat pertama, takutlah akan Allah, itu adalah rasa takut yang dikuduskan. Dan ini tepat katanya. Bukan rasa takut seorang budak. Bukan rasa takut seorang budak. Kalau seorang budak itu takut karena apa? Kalau nggak melakukan tugas dengan baik mungkin akan dicambuk, ya kan? Bukan rasa takut yang seperti ini. Kalau nggak benar dapat hukuman, makanya nurut, bukan itu. Makanya takut, bukan itu, ya. Bukan rasa takut yang demikian. Kemudian apa dikatakan? Itu adalah takut melakukan apa yang tidak dikehendaki Yesus. Saudara-saudara, saudara takut enggak melakukan sesuatu yang enggak dikehendaki Yesus? Atau kita senang melakukannya, sesuatu yang tidak dikehendaki Yesus? Jadi takut akan Allah di dalam pekabaran malaikat pertama adalah takut yang saleh, takut yang dikuduskan, takut melakukan apa yang tidak dikehendaki Allah. Saudara-saudara, mari kita ambil contoh apa yang tidak dikehendaki Allah. Nonton film percintaan, itu kira-kira dikehendaki Allah enggak? Hah? Enggak dikehendaki Allah ya? Kita takut enggak waktu nonton itu? Nah, ini contoh sederhana. Atau kita senang? Ya? Bisa lihat di sini? Jadi takutlah akan Allah. Hamba Tuhan Ellen White menyatakan bahwa kita itu takut melakukan yang bukan dikehendaki Allah. Ya, rasa takut ini mengatur pengalaman orang Kristen. Kemudian mereka yang merasakan hal ini, rasa takut yang dikuduskan, rasa takut yang saleh itu, rasa takut untuk melakukan apa yang tidak dikehendaki Allah itu, mereka yang merasakan rasa takut ini katanya menyucikan Tuhan di dalam hati mereka. Kemudian mereka menghormati Allah dengan rasa hormat dan kasih yang menuntun kepada merendahkan diri. Lihat itu. Itulah rasa takut yang dimaksudkan di dalam takutlah akan Allah. Mereka menghormati Allah dengan rasa hormat dan kasih. Jadi dia nggak mau melakukan apa yang tidak dikehendaki Kristus, bukan takut nanti kalau aku melakukannya nanti dihukum sama Tuhan. Itu takut seorang budak. Tapi karena apa? Karena saya mengasihi dia. Makanya aku gak mau melakukan apa yang bisa menyakiti hatinya. Itulah rasa takut yang kudus, rasa takut yang saleh itu. Tetapi rasa takut mereka sangat berbeda dari teror seorang budak yang hidup dalam ketakutan akan cambukan. Rasa takut yang sejati ini menuntun kepada ketergantungan yang kuat kepada Allah. Artinya di sini bahwa rasa takut ini karena hormat kepada Yesus, karena mengasihi Dia, dan hidup bergantung penuh kepada Yesus Kristus. Karena tahu bahwa saya bukanlah orang yang hebat. Karena dituntun untuk merendahkan diri,
merasa diri tidak berdaya, merasa diri tidak punya apa-apa. Apapun yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan, sehingga kita merasa bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat hidup. Hidup bergantung penuh kepada Dia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa memiliki rasa takut yang demikian ini? Rasa takut yang saleh, rasa takut yang kudus, rasa takut yang suci, rasa takut yang didorong oleh rasa hormat dan mengasihi Allah. Bagaimana kita bisa memiliki hal ini? Karena di dalam pekabaran malaikat pertama, takutlah akan Allah. Kalau kita nggak takut akan Allah, berarti kita tidak hidup di dalam pekabaran malaikat yang pertama. Ya kan? Jadi bagaimana kita supaya bisa memiliki rasa takut ini? Rasa takut kepada Tuhan, takut yang saleh ini. Mari kita lihat Amsal 2 ayat 1 sampai 5. Ya. Amsal 2 ayat 1 sampai 5 dikatakan begini. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta yang terpendam, katanya, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Allah dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi bagaimana supaya kita itu bisa memiliki takut akan Allah? Lihat, menerima setiap firman yang Tuhan nyatakan kepada kita, walaupun firman itu mungkin merobek, menusuk jiwa kita, ego kita yang paling dalam sekalipun. Terima setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu adalah ya dan amin. Walaupun itu menyakitkan buat kita, terima perkataan itu. Dan kemudian mencarinya. Lihat, mencari. Mana? Mencarinya seperti mencari perak. Mungkin saya nggak tertarik dengan perak. Tapi paling tidak mengejarnya seperti mengejar harta yang terpendam. Saudara-saudara, kalau kita hidup sekarang ini, kita mati-matian, bekerja banting tulang, ya toh? Banting tulang, supaya apa? Supaya bisa hidup, punya cukup uang lah, ya. Itu yang menjadi kesukaan kita dan kita ngotot. Nah, supaya kita takut akan Allah, kita ngotot cari kebenaran itu seperti itu. Kerja mati-matian, mencurahkan seluruh jiwa raga kita untuk mengenal kebenaran itu. Kalau kita mengenal kebenaran itu, menerima perkataan itu, menyimpan firman itu di dalam kehidupan kita, maka otomatis kita akan memiliki takut akan Allah. Jadi takut akan Allah ini nggak bisa nggak bisa dibuat-buat. Aku mau takut akan Allah. Tanpa mengerti Injil yang kekal, saudara-saudara. Jangan harap saudara-saudara memiliki takut akan Allah yang benar.
Lebih lanjut, Pengkhotbah 3 ayat 14. Bagaimana supaya kita memiliki rasa takut itu, takut akan Allah itu? Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah, ini poinnya, perhatikan baik-baik. Segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian, segala yang dilakukan Allah itu tetap untuk selamanya. Allah berbuat demikian supaya apa? Supaya manusia takut akan Dia. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan segala sesuatu yang dilakukan Allah? Apa itu? Apa itu segala sesuatu yang dilakukan Allah? Saudara-saudara, hamba Tuhan Ellen White mengatakan, ketika Dia mengirimkan anaknya yang kekasih itu untuk menjadi tebusan, untuk menebus manusia, Dia sedang menyerahkan segala-galanya untuk kita. Jadi dia, kalau dikatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah, saudara-saudara, apa yang Allah lakukan itu adalah Injil yang kekal itu. Injil yang kekal di mana Yesus mengorbankan dirinya, anak domba Allah yang tersembelih, mengangkut dosa-dosa dunia ini, dan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah sebagai imam besar untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Itulah segalanya sesuatu yang dilakukan Allah bagi kita. Bila mana kita mengerti hal itu, katanya, maka kamu akan takut akan Dia. Lihat saudara-saudara, bahwa Injil yang kekal itu adalah pusat dari segala-galanya. Itulah fokus kehidupan kita. Tanpa itu saudara-saudara, kita itu gak bisa hidup. Tapi betapa sering kita itu merasa hidup walaupun tanpa Injil yang kekal itu. Apa kenyataan di mana kita bisa hidup tanpa Injil yang kekal itu? Contoh apa? Saya renung-renungkan. Dengan kenyataan bahwa kita belajar firman Tuhan itu kalau sempat, atau ya karena itu kewajiban, ya saya lakukan. Itu kenyataan bahwa kita itu belum segala-galanya untuk Injil yang kekal itu. Kita belum merasa bahwa kita hidup bergantung penuh terhadap hal itu. Makanya, ya kalau sibuk nggak belajar firman Tuhan, kalau nggak sibuk, ya belajarlah saonone. Tapi enggak seperti apa tadi? Seperti mencari harta yang terpendam. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang lain dikatakan bahwa Ia akan menjual semua hartanya demi harta yang terpendam itu. Injil yang kekal itu. Itulah saudara-saudara. Jadi supaya kita takut akan Allah,
Kita harus mengerti segala sesuatu yang Allah lakukan bagi kita. Dan di dalam Daniel 12 ayat 4 dikatakan bahwa tutuplah kitab itu sampai pada akhir zaman dan pengetahuan akan semakin bertambah-tambah. Pengetahuan tentang apa yang semakin bertambah-tambah? Apakah karena teknologi yang luar biasa ini? Hamba Tuhan Ellen White mengatakan, pengetahuan semakin bertambah-tambah itu adalah pengetahuan, pengenalan kita terhadap kitab Wahyu, Daniel dan Wahyu. Itu adalah satu pelajaran yang penting. Karena melalui Daniel dan Wahyu, kita akan melihat segala yang Tuhan lakukan. Sehingga dengan mempelajari hal ini, saudara-saudara, kita akan memiliki takut akan Allah. Sudah jam 8. Ya, kita selesaikan muliakanlah Dia ya. Nah, nanti yang selanjutnya kita lanjutkan besok. Ya, oke, mengenai muliakanlah Dia. Lebih baik kita pelan-pelan, kita lebih masuk daripada cepat-cepat, enggak ada yang masuk kan. Nah sekarang mengenai muliakan Dia. Tadi dikatakan takutlah akan Allah dan apa? Muliakanlah Dia. Apa artinya muliakanlah Dia? Ya. Bagaimana seseorang dapat memuliakan Tuhan? Gimana kita dapat memuliakan Tuhan? Di dalam Lukas 2 ayat 20, ini cerita mengenai gembala-gembala yang jenguk Yesus waktu Yesus lahir, ya toh. Kemudian mereka kembali. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Ya. Gembala itu dikatakan mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena apa? Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala-gembala katanya memuji dan memuliakan Allah. Karena dia melihat sendiri, mengalami sendiri, apa yang dikatakan oleh firman Allah itu memang benar. Jadi pengalaman secara pribadi di dalam firman Allah, itulah yang membuat seseorang bisa memuliakan Allah. Lukas 23 ayat 46-47, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Peristiwa apa ini? Peristiwa apa? Salib. Peristiwa salib, ya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Peristiwa salib. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, melihat apa? Melihat apa yang dialami Yesus di kayu salib. Setelah kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia apa? Memuliakan Allah. Jadi apa yang bisa membuat kita memuliakan Allah? Lihat tadi bahwa gembala mengalami firman itu dan melihatnya sendiri, itu benar. Maka mereka memuliakan Allah. Demikian juga kepala pasukan itu melihat kenyataan apa yang dialami oleh Yesus. Maka dia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Lihat. Hanya orang yang mengalami Injil yang kekal itu, barulah seseorang bisa memuliakan Allah. Tanpa mengalami Injil yang kekal itu,
Nggak mungkin kita bisa memuliakan Allah. Mereka yang telah mendengar, mengalami Injil yang sesungguhnya yang dinyatakan oleh firman Tuhan akan memuliakan Allah. Demikian pula Kristus, Ibrani 5 ayat 5, ya. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Balik lagi saudara-saudara, kembali mengenai memuliakan Allah, ya. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia, Allah Bapa. Allah Bapa memuliakan Yesus Kristus dengan menjadikan Yesus Kristus imam besar, melayani di bilik yang maha suci. Tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas yang lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Jadi saudara-saudara, supaya kita bisa memuliakan Allah, itu berhubungan dengan pelayanan Yesus di bilik yang maha suci sebagai imam besar. Lihat saudara-saudara, pekabaran malaikat yang pertama, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia. Selalu terhubung erat dengan Injil yang kekal. Apa yang Yesus Kristus lakukan, peristiwa salib, peristiwa imam besar. Bila mana kita mengerti hal ini saudara-saudara, maka kita akan bisa memuliakan Dia. Apa artinya memuliakan Dia? Yohanes 17 ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Apa yang diberikan? Kemuliaan. Kalau kemuliaan itu diberikan kepada kita, memang kita akan tergoda untuk memuliakan diri kita. Tetapi kalau kemuliaan yang diberikan oleh Kristus kepada kita, itu otomatis kita akan memuliakan Tuhan. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Bapa memuliakan Allah, memuliakan Yesus Kristus dengan menjadikan Yesus sebagai pengantara kita, imam besar kita. Ya. Dikatakan aku memberikan kepada mereka kemuliaan. Kemuliaan yang diberikan Dia kepada Yesus. Ya, yang engkau berikan kepadaku. Supaya apa? Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Artinya di sini saudara-saudara, memuliakan Allah, kemuliaan itu ada pada kita. Bila mana kita menyatu dengan Kristus, sebagaimana Kristus menyatu dengan Bapa. Bagaimana persatuan Kristus dengan Bapa? Persatuan Kristus dengan Bapa itu persatuan yang begitu erat dan tidak terpisahkan. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka kecuali satu hal yang terjadi. Karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita, Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus terpisah. Hanya itu saat di mana Yesus terpisah dari Bapa. Karena Dia harus mengambil dosa kita, menanggung dosa kita, Dia harus terpisah dari Bapa. Tetapi
Di dalam seluruh kehidupannya, saudara-saudara. Di dalam seluruh kehidupannya, Yesus begitu menyatu dengan Bapa. Dan persatuan inilah yang ingin ada di antara kita dengan Kristus. Itu yang Yesus doakan. Bila mana persatuan ini terjadi, maka kita akan memuliakan Tuhan. Selama persatuan yang erat ini tidak terjadi, saudara-saudara, jangan diharap kita bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana supaya persatuan ini bisa terjadi? Itu hanya bila mana kita mengerti Injil yang kekal itu. Kemuliaan yang diberikan kepada Yesus oleh Bapa. Menjadi satu. Selanjutnya, Ibrani 13 ayat 20-21. Dan Elohim damai sejahtera yang telah mengangkat gembala agung domba-domba dari antara yang mati di dalam darah perjanjian kekal Yesus Tuhan kita. Kiranya Dia menyempurnakan kamu di dalam segala perbuatan baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan dengan melakukan di dalam kamu apa yang berkenan di hadapannya melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah Allah Bapa kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagaimana kita memuliakan Allah? Apa yang dikatakan oleh ayat ini? Kita memuliakan Allah. Bagi Dialah kemuliaan itu. Kita memuliakan Allah hanya apabila Dia, Allah Bapa, menyempurnakan kamu, menyempurnakan kita di dalam segala perbuatan baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan bagaimana Dia melakukannya? Dia melakukannya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bagaimana? Yesus Kristus yang oleh Dia Allah Bapa telah diangkat dari antara orang mati di dalam darah perjanjian yang kekal. Peristiwa apa itu? Salib Kristus. Pokoknya kalau bicara tentang kematian, kebangkitan, darah perjanjian, itu adalah peristiwa salib Kristus. Jadi di sini ditekankan bahwa kita akan memuliakan Allah bila mana dengan sempurna Allah mengerjakannya melalui Injil yang kekal itu untuk melakukan di dalam diri kita segala perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah dikatakan siapa yang baik? Tidak ada yang baik di dunia ini kecuali siapa? Kecuali Dia yang di atas. Artinya kalau dikatakan bahwa segala kita disempurnakan di dalam perbuatan baik, itu berarti kita sedang melakukan apa yang Kristus lakukan. Kita sedang memiliki sifat-sifat Kristus. Karena hanya satu yang baik, Dia adalah Allah. Dan itulah Yesus Kristus. Berarti saudara-saudara, kita akan memuliakan Allah hanya apabila tabiat Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan itu bukan dikerjakan oleh kita manusia yang lemah, yang berdosa. Tetapi itu dikerjakan oleh Dia melalui Yesus Kristus, menyempurnakannya di dalam kamu oleh darah perjanjian yang kekal Yesus Kristus. Hanya itu yang akan membuat kita ini
memiliki dengan sempurna tabiat Kristus di dalam diri kita. Dan itulah pekabaran, muliakanlah Allah. Takutlah akan Dia dan muliakanlah Dia. Hamba Tuhan Ellen White mengatakan, memuliakan Allah. Memuliakan Allah adalah menyatakan karakternya, karakter Kristus di dalam diri kita. Dan dengan demikian membuat Dia dikenal. Dan di dalam segala cara kita membuat Bapa atau anak dikenal, kita memuliakan Allah. Jadi apa yang dikatakan di sini? Memuliakan Allah itu adalah apabila karakter Kristus ada di dalam diri kita. Kalau karakter Kristus ada di dalam diri kita, melalui kehidupan kita, maka katanya itu akan membuat Dia, Allah, dikenal oleh dunia ini. Dan segala cara yang kita lakukan untuk membuat Bapa maupun Yesus Kristus dikenal, itu adalah memuliakan Dia. Selama kita memperkenalkan diri kita, kebaikan kita, hebatnya kita tidak memuliakan Allah. Bagaimana Kristus? Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia nggak pernah melakukan atas kehendaknya sendiri, saudara-saudara. Itulah sebabnya di dalam kehidupannya Yesus Kristus, Dia memuliakan Allah. Hanya apabila kita oleh Injil yang kekal itu dikerjakan di dalam diri kita oleh Dia, maka kita akan memantulkan Kristus. Dan setiap apa yang kita lakukan bukan kehendak kita sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus kita. Dengan demikian kita memuliakan Allah dan membuat dunia mengenal Allah melalui kehidupan kita. Saudara-saudara tahu apa yang ditunggu dunia saat ini? Baru-baru ini kakak saya naik pesawat pulang dari enggak tahu dari mana itu. Pokoknya naik pesawat ada orang. Nah, sebelahnya ini orang Muslim. Wah, rajin sekali dia berdoa. Ya. Jadi dia orang Muslim ini menurut cerita kakak saya duduk di ujung. Ya, duduk di ujung. Sementara kakak saya duduk di lorong. Jadi 2 kali selama perjalanan itu, entah berapa jam saya nggak tahu. Dalam perjalanan itu 2 kali orang ini pergi ke toilet untuk wudhu, kemudian balik ke tempat duduk berdoa. Walaupun kan kalau orang Muslim kan berdoanya biasanya ini, tapi dengan kondisi yang seperti itu di pesawat dia berdoa dan 2 kali dia lakukan. Dan kakak saya mengatakan luar biasa ya mereka itu, sungguh-sungguh. Dan kemudian saudara David cerita juga, itulah sebabnya banyak orang-orang sekarang yang bertobat menjadi Muslim, melihat kehidupan orang-orang Muslim yang lebih taat. Banyak orang yang ada pendeta-pendeta yang akhirnya ke Muslim. Karena melihat apa? Mereka ini rajin, lebih taat, ya. Kalau lihat pakaiannya gimana saudara-saudara? Sangat sopan ya, tertutup semua.
itu baru yang bisa dilihat. Bayangkan kalau karakter Kristus itu ada di dalam diri kita. Apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Orang akan tertarik, saudara-saudara. Orang akan tertarik, akan mengenal Allah. Saudara-saudara, sekarang ini waktunya sudah amat sangat singkat. Kejadian-kejadian di dunia ini sudah menunjukkan, apalagi baru-baru ini sudah disahkan di Amerika, perkawinan sesama jenis legal. Saudara lihat sudah kemana dunia ini. Tetapi saudara-saudara, sebelum karakter Kristus itu tercipta di dalam diri umatnya, dan itu harus secepatnya, saudara-saudara, dunia ini tidak akan selesai sebelum itu tapi kita melihat apa yang terjadi di dunia sekarang ini, kita tahu bahwa waktunya sudah singkat. Biarlah kehidupan kita mencerminkan apa yang dinyatakan oleh pekabaran malaikat pertama. Takutlah akan Dia, muliakanlah Dia melalui kehidupan kita ini, saudara-saudara. Sekaranglah saatnya. Jangan sibuk-sibuk lagi dengan hal-hal yang gak ada gunanya, yang akan habis, yang akan sirna. Marilah kita sibuk dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan itulah sekarang waktunya. Saya akan berhenti pada malam hari ini sampai dimuliakanlah Allah. Besok kita akan lanjutkan saat penghakimannya tiba. Sembahlah Allah sebagai pencipta. Apa ini semua? Saudara, mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari walaupun sedikit, boleh mengajak kita semua untuk lebih rajin, lebih dalam lagi mengenal Injil yang kekal itu. Supaya melalui kehidupan kita benar-benar memiliki takut akan Allah dan dapat memuliakan Allah. Karena waktunya sudah sangat singkat. Allah harus diperkenalkan di dunia ini melalui kehidupan kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan sendiri melihat kenyataan di dalam kehidupan kami masing-masing, terlebih dalam kehidupan hamba-Mu ini, bahwa kehidupan kami belum takut akan Tuhan, belum memuliakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena dengan keadaan ini membuat Engkau tidak dikenal oleh dunia ini. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan boleh bekerja, mengorek hati dan pikiran kami yang penuh dengan kekerasan ini, supaya boleh dihancurkan oleh kebenaran Tuhan yang agung, Injil yang kekal, di mana Kristus sudah mati, mengambil dosa-dosa kami, menderita buat kami, dan sehingga saat ini sibuk untuk melayani sebagai pengantara menyelesaikan dosa-dosa kami. Oh Tuhan, tolong kami untuk dapat melihat apa yang Engkau telah lakukan, apa yang Engkau sementara lakukan, dan apa yang Engkau akan lakukan bagi kami.
sehingga kami semakin hari semakin mengerti, semakin mengasihi Engkau, semakin takut akan Allah, dan semakin memuliakan Engkau. Oh Tuhan, jadikanlah kebenaran firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh memuliakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami, yang sudah mengambil dosa-dosa kami. Amin. Saudara-saudara, kita tahu bahwa mulai kemarin GC Session sedang dilaksanakan sampai tanggal 11 Juli. Marilah kita dengan sungguh-sungguh terlibat di dalam GC Session ini dengan mendoakan para utusan, mendoakan pimpinan-pimpinan kita, mendoakan supaya Roh Kudus boleh benar-benar tercurah di dalam GC Session ini. Sebab kalau tidak, saudara-saudara, pekerjaan Tuhan akan terhambat. Oleh sebab itu mari kita doakan sungguh-sungguh. Dan malam hari ini mungkin kita boleh doa khusus Pak Pendeta untuk GC Session kita.